Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Fajrul masih bersama kami ya. Tadi sudah mendengar risiko yang dipaparkan oleh Pak Imam Prasojo, belum lagi soal kesiapan sarana medis di daerah-daerah yang tidak sebagus seperti yang ada di ibu kota. Silakan respons Anda, Bung Fajrul. Terima kasih ya kepada Bung Imam Prasojo dan Pak Sarip atas ini informasi dan pendapatnya. Nah, disinilah sebenarnya juga kalau saya ingin menambahkan, tahun 2019 lalu ada data yang disampaikan dari seluruh Indonesia itu ada sekitar 20 juta lebih orang yang yang berpindah mudik gitu, terutama ke arah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah dan beberapa daerah lainnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda ingin melarang mereka, berapa banyak tentara dan polisi yang harus menjaga supaya mereka tidak keluar dari tempatnya masing-masing. Kemudian kedua, orang seperti Pak Imam Prasojo dan juga Pak Sarip dan juga media massa dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat inilah yang diharapkan pemerintah untuk mengingatkan agar tidak mudik sekarang ini. Oleh karena ada seperti yang disampaikan tadi bahwa mereka bisa menjadi carrier atau nanti di daerahnya kalau ketemu bapak ibunya yang tua malah lebih berbahaya, kan seperti itu. Jadi kita perlukan ini media seperti Kompas TV dan media yang lain termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik seperti Pak Sarip dan juga Pak Imam untuk mengingatkan. Nah, ini pemerintah akan melakukan kampanye besar-besaran untuk tidak mudik ini dalam beberapa saat lagi. Kemudian yang kedua, soal yang status, kan mereka juga akan kena status ODP dan harus menjalankan isolasi mandiri sesuai protokol WHO. Nah, ini pemantauan dan pengawasannya akan dilakukan oleh Pemda, tujuan dengan melibatkan pemerintah desa dan juga RT dan RW. Nah, terkait dengan mobil dan motor, pemerintah juga sedang menyiapkan skenario pembatasan bagi pemudik, termasuk antisipasi bagi warga pengguna kendaraan pribadi ini. Nah, termasuk kemarin Pak Luhut Panjaitan sebagai Menko Maritim dan Investasi mengatakan bahwa ada rencana akan menaikkan harga transportasi publik beberapa kali lipat supaya ada physical distancing yang terjadi. Nah, kemudian yang lebih jauh lagi adalah yaitu memindahkan cuti bersama itu. Jadi nanti liburan hari raya Idul Fitrinya itu akan dikasihkan setelah Covid selesai, itu akan diberikan ke hari yang lain. Pak Syarif, dan juga tadi insentif. Pak Syarif, Anda sudah mendengarkan sekali lagi pernyataan dari Bung Fajrul. Sudah puaskah? Ya, saya kira beginilah. Artinya pemerintah dalam hal ini bagaimana bisa memperhatikan dan membuat langkah-langkah yang konkret dan cepat. Tadi sudah beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Fajrul. Saya sebenarnya berharap bahwa apa yang dikatakan Pak Imam tadi, kita khawatir terhadap hal-hal yang tadi ini lepas secara ini kan himbauan saja. Tadi Mas Fajrul mengatakan bagaimana nanti sekitar 20 juta untuk mengamankan. Nah, 2019 itu Pak? Iya, 2019. Sekarang saya juga mikir ini. Ketika nanti sampai di daerah dia juga harus tadi dapat punishment. Umpamanya di ODP. ODP itu kan kalau tidak selesai kan protapnya harus dikarantina dia di rumah. Isolasi mandiri Pak? Iya, isolasi mandiri di rumah. Nah, itu seberapa jauh bisa efektif terhadap isolasi itu. Ya, yang kedua berkaitan dengan persoalan ini, tadi juga dikatakan bahwa ya saya sependapat dengan Pak Imam, sebenarnya kita juga harus lihat dari pendekatan sosial. Artinya hukum itu, ya apalagi kondisi kayak sekarang. Nah, dalam hal pelarangan orang untuk keselamatan yang lebih besar, saya kira sah-sah saja itu. Oke. Terakhir kepada Pak Imam, ini sudah kemudian muncul pro dan kontranya sendiri, tapi saya pengen pandangan Anda terakhir untuk soal polemik mudik ini. Jadi menurut saya kita itu nggak bisa mengatakan atau memberikan semacam seolah-olah apa yang kita hadapi itu adalah ada masyarakat, ada pemerintah. Ini kita bersama. Jadi kalau misalnya nanti kita jelaskan kepada kita semua lah, bahkan keluarga saya, ya kalau di rumah saya ada yang memudik, itu kan tanggung jawab saya juga. Jangan sampai apalagi kalau dia mau balik lagi. Apa jadinya kalau misalnya dia pulang,
ya, terus kemudian naik kendaraan umum, sangat mungkin ya probabilitas untuk ikut terpapar di jalan sepanjang jalan itu mungkin. Kemudian dia akan bisa berdampak negatif kepada keluarganya dan kemudian dia balik lagi. Balik lagi. Nah, baliknya ini kan saya juga repot juga karena dia tinggal di rumah saya misalnya. Nah, jadi ini adalah sebuah tanggung jawab bersama ya. Dan saya tidak bisa bayangkan kalau hanya pemerintah. Makanya sekarang ini too early, terlalu dini kita bicara tidak dan iya. Tapi kita fahamkan kepada semua pihak termasuk keluarga kita dan baru nanti diputuskan pada saat yang nanti akan pada saat menjelang hari-hari yang akan mudik. Karena apa? Ini sekarang kan belum tentu paham orang ya, mungkin tahu, tapi belum sadar betul tentang resiko yang akan dihadapi dan akan melumpuhkan kehidupan kita secara massal. Bayangkan seluruh Jawa kalau separuh saja yang sakit. Baik, itu tadi kampanye besar-besaran dari pemerintah yang disebutkan oleh Bung Fajrul, kita nantikan. Bung Fajrul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Imam, sudah mulai berkampanye besar-besaran Mas Imam. Terima kasih. Ya. Pak Syarif juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Imam, terima kasih sudah hadir di sini.